berdasarkan fakta aktual di Tetap Polsek. ada ininya ya, ada Iya, saringannya. sekarang ya? ini Polsek, Polres dan Polda tidak menerima serta-merta pelaporan Undang-Undang ITE serta menjerat pasal-pasal tersebut menjadi pasal pidana. Halo teman-teman, kembali lagi di Binara Podcast di bawah naungan Politeknik Bina Madani. Pada sesi kedua kali ini, Binara Podcast kembali bersama Bapak Tommy Triyunanto, STSH. Jadi ini kita lanjut nih, Mas Tommy. Udah kopi yang kedua nih. Iya, betul. Aduh, saking serunya nih kita tadi. Mantap. Ya. Kalau tadi kita serius banget ngebahas soal hukum, ya cukup serem sih ya, karena terkait sama penjara-penjara itu. Sekarang kita masuk ke sesi yang ringan-ringan aja ya. Bisa nggak ceritain dong, ini aku penasaran nih, ya kan? Pas lihat gelar ada ST, ada SH. Ya, jadi bisa cerita nggak nih sedikit sharing-sharing dari awal merintis karir, dari ST yang backgroundnya arsitek ya Mas ya? Sarjana teknik, Sarjana teknik ya? Terus jadinya ke SH nih, kayaknya eksis banget nih di SH, di lawyernya ini nih, di law firm ya? Iya. Law firmnya. Iya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya kok dari sarjana teknik terus menjadi sarjana hukum kan gitu kan? Lawyer nih, jadi lawyer. Ini memang sudah udah ditakdirkan kayaknya. Cuman memang ada perjalanannya. Perjalanannya tuh awal mulanya tuh saya kuliah di Institut Teknologi Indonesia. Saya ambil jurusan teknik industri, manajemen industri, dan kebetulan saya selesai di 3,5 tahun kebetulan, terus langsung saya di-hire untuk menjadi salah satu, malah di marketing di salah satu itu otomotif perusahaan otomotif. Dan situ mulai berjalan beberapa tahun, kemudian saya menikmatin itu perjalanan, terus akhirnya sampai saya bisa usaha sendiri di situ. Karena mungkin dari situ kita melihat dari perjalanannya sudah mulai, oh ya saya kerja dengan orang, akhirnya bagaimana sih cara manage bisa kerja sendiri, akhirnya mulai saya kerja sendiri. Mulai kerja sendiri, saya punya bisnis sendiri di dunia otomotif, akhirnya dari situlah kebetulan saya ikut organisasi di kepolisian. Saya menjadi di Sahabat Polisi Indonesia. Nah itu perhimpunan Sahabat Polisi itu mencakup banyak berhubungan dengan kepolisian, dan memang di situ baru kita berasa kok enak ya di dunia hukum yang hubungannya dengan kepolisian. Menarik ya? Iya, kejaksaan. Wah, sangat menarik gitu kan. Akhirnya dengan menariknya itu akhirnya saya kuliah lagi di bidang hukum gitu. Sehingga dari situ langsung bikin law firm nih ya Mas ya? Iya, karena memang sudah terbentuk sebelumnya saya menjadi SH itu sudah membentuk law firm dulu. Kita udah bentuk law firm, kita bikin perhimpunan advokat, terus saya juga ikut di lembaga hukum yang kita menerapkan, ada yang paralegal, adanya advokat yang kita jadikan untuk bergabung di lembaga hukum Indonesia, dan akhirnya sampai sekarang ini saya udah mencintai dunia hukum. Wah, keren. Dengan berjalannya waktu dan disupport ada beberapa kawan-kawan di perhimpunan, di partner sekarang itu juga banyak. Akhirnya saya sampai saat ini saya punya law firm sendiri, Toms and Partner. Keren. Ini lebih banyak nanganin pidana atau corporate atau individu? Yang sekarang banyak itu pidana. Mungkin ya? Mengenai penipuan penggelapan. Nah, terus ada pemalsuan gitu kan. Narkotika juga ada. Oke. Gitu. Jadi memang ternyata dapatnya passionnya di sini ya? Iya, kebetulan ini sudah di dalam, udah digariskan. Ngerasa sih nggak waktu dulu kuliah, aduh sebenarnya berarti selama ini salah jurusan tuh? Kalau salah jurusan nggak, tapi memang saya tuh selalu kan
sekarang kan memang apalagi setelah diterapkan oleh dunia baru atau new era kan. Ya dimana dengan dunia wisdom namanya. Dimana dulu kan out of the box. Nah sekarang no box. No box artinya membuat sesuatu yang lain. Yang lain artinya dengan ada yang baru kita melakukan sesuatu yang baru. Itu yang paling penting. Karena kita nggak bisa berdiam diri di sini, tapi kita lakukan sesuatu yang mempunyai opportunity lebih. Itu yang kita harus kita terapkan. Jadi sekarang nikmatin banget dong ya kegiatan. Sangat nikmatin. Law firm-nya. Karena banyak mas case yang lagi ditanganin sekarang. Cukup banyak. Banyak ya. Cukup banyak. Variatif ya. Variatif. Ada yang perdata juga, kita gugat perdata. Unsur pidananya ada, kita lakukan pidana. Jadi memang menarik ya. Menarik. Karena melihat case ketemu banyak orang. Ketemu banyak orang, bener. Kita lobby juga, lobby dari kepolisian, negosiasi, kejaksaan. Segala macam ya, hebat. Oke. Jadi teman-teman bukan berarti ini salah jurusan, tapi memang mencintai dunia yang lain. Betul sekali. Jadi yang sebelumnya juga udah oke, menjadi landasan kemampuan manajerial segala macam, sehingga berhasil ketika masuk ke dalam dunia perlawyeran ya. Betul. Namanya apa mas? Law Office Thoms and Partner. Thoms and Partner. Wah keren banget. Jadi di situ ada banyak partner-partner yang berkolaborasi ya Mas Tommy ya. Betul. Kalau di lembaga hukum kita 400 lawyer. Pengen lembaga juga ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Lembaga hukum juga. Terus ngadain pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan. Gitu ya? Nah, terus teman-teman kalau pelatihan-pelatihan paralegal ini bisa ikut juga di lembaga hukum. Betul. Bergabung bersama Mas Tommy nih nanti. Jadi biar kita lumayan bisa melek hukum lah ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa kita udah paham nih ini arahnya ke seperti ini untuk juga menjadi tidak buta hukum. Betul. Bisa menjadi ini ya salah satu pengetahuan yang kita punya dan juga ini bisa membantu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Betul. Oke. Jadi ada pesan nggak nih Mas buat teman-teman di Politeknik Bina Madani dalam berkarir nih? Ini kan soalnya ada tadi lulus sarjana teknik ya di industri, terus habis itu sempat punya usaha sendiri, habis itu kuliah lagi hukum dan buka law firm ya kan? Apa kira-kira pesan buat teman-teman di Politeknik Bina Madani? Pesan saya apabila kita sudah menentukan suatu pilihan di dalam melakukan sesuatu ataupun di dunia berkecimpung di dunia manapun atau kita mau mengambil jurusan manapun, itu kita harus benar-benar mencintai dan benar-benar konsekuen terhadap apa yang sudah kita pilih. Mau itu di teknik industri kah, teknik manajemen kah, atau mungkin di hukum. Jadi tetap kita konsekuensi dan berkomitmen. Karena di situ insya Allah pasti ada sukses. Jalan ya? Ada jalan. Sukses. Oke. Makasih ya Mas Tommy buat terima kasih, waktu dan sharingnya. Ini sama-sama bisa menjadi inspirasi buat kita semua.